Oke, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan akan membahas mengenai pemrosesan akhir sampah dan nanti di akhir kita menambahkan mengenai landfill. Oke, kita mulai dari pertemuan sebelumnya. Kita baru membahas sampai ke teknologi pengomposan. Di kali ini akan saya jelaskan sedikit beberapa teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk pengolahan sampah. Jadi yang pertama di sini insinerator, di mana teknologi insinerasi sendiri pada dasarnya dalam bentuk konversi materi padat yang dalam hal ini sampah menjadi materi gas. Jadi menghasilkan gas buang dan adanya materi-materi padatan juga yang nanti materi padatan yang sulit terbakar dalam bentuk abu ataupun dalam bentuk debu. Jadi abu itu dinamakan juga bottom ash, sedangkan debu fly ash. Nah, secara skematisnya insinerator akan mendapatkan beberapa input. Jadi pada suatu ruang pembakaran nanti akan menerima suplai dari limbahnya atau suplai materi padatan tadi, kemudian membutuhkan juga suplai udara dan membutuhkan juga suplai air pendingin. Yang nantinya outputnya dalam bentuk ke air pollution control-nya atau APC ataupun nanti ke unit pemisah. Jadi ada unit atau fasilitas lainnya lagi untuk memproses output yang dihasilkan dari ruang pembakarannya. Sehingga nantinya setelah melalui air pollution control ataupun unit pemisah, nanti hasil outputnya setidaknya tidak menyebabkan bahaya selain kepada makhluk hidup ataupun terhadap lingkungan nantinya. Kemudian insinerator sendiri kenapa menjadi salah satu teknologi yang masih belum banyak digunakan? Karena insinerasi sendiri akan membutuhkan biaya investasi baik operasional ataupun pemeliharaan yang cukup tinggi. Jadi tidak berhenti sampai ke penyediaan suatu ruangan untuk pembakaran. Tapi ketika pembakaran yang terjadi di ruang bakar tadi tidak dilakukan secara baik, maka justru akan memberikan atau menyebabkan menghasilkan suatu pencemar yang bisa membahayakan. Bahkan bisa lebih membahayakan dibandingkan sebelum dilakukannya pembakaran. Kemudian salah satu manfaat positif dengan penggunaan insinerator adalah panas yang dihasilkan dari proses yang berada di dalam insinerator tadi bisa dimanfaatkan untuk energi. Jadi kita bisa mengkonversi panas yang dihasilkan untuk nantinya diubah ke energi lain, apakah itu energi listrik atau yang lain sebagainya. Kemudian fasilitas insinerator itu sendiri dianjurkan hanya digunakan untuk memusnahkan ataupun membakar sampah yang tidak bisa didaur ulang ataupun tidak layak untuk diuruk. Kemudian dalam suatu insinerator harus dilengkapi dengan sistem pengendalian dan kontrol untuk memenuhi batas-batas emisi baik itu dalam bentuk partikel atau partikulat meternya ataupun dalam bentuk gas buangnya. Kemudian abu dari proses pembakaran, jadi di awal output dari proses di insinerator mulai dari gas buangnya sampai ke nanti ada dalam bentuk padatannya.
Jadi padatan itu material-material yang tidak bisa habis terbakar. Yang mana abu tadi bisa dimanfaatkan dalam atau sebagai bahan bangunan, bisa juga sebagai campuran kompos, atau bisa dibuang ke landfill. Dan untuk residunya, jadi yang di luar dari si abu tadi, bisa didaur ulang kembali. Kemudian yang menjadi sasaran dari insinerasi adalah untuk mereduksi massa dan volume dari buangan. Yang kedua, untuk membunuh bakteri dan virus ataupun mereduksi materi kimia yang bersifat toksik dan memudahkan penanganan limbah pada tahapan selanjutnya. Jadi meringankan beban untuk landfill nantinya. Secara persentasenya, insinerasi dapat mengurangi volume untuk limbah padat domestik hingga 85-95%. Sedangkan pengurangan beratnya sampai dengan 70 hingga 80%. Nah, secara sederhananya dalam proses insinerasi yang pertama terjadi itu air yang berada atau uap air yang berada di permukaan sampah tadi berubah menjadi uap air sehingga terbentuk satu limbah yang kering yang nantinya siap untuk dibakar. Kemudian masuk ke proses pirolisis di mana terjadi suatu pembakaran yang tidak sempurna di mana temperaturnya belum terlalu tinggi. Baru kemudian nanti terjadilah pembakaran sempurna. Pada pembakaran sempurna inilah yang nantinya akan memastikan bagaimana kualitas udara atau gas buang yang dihasilkan dan nantinya abu yang dihasilkan juga ataupun residunya. Kemudian yang menjadi aspek-aspek penting dari insinerasi, yang pertama, terbaik keterbakarannya, nanti akan terkait dengan seperti apa nilai kalornya, jadi nilai kalor, kadar air, kadar abu dari masing-masing buangan padat yang nantinya dimasukkan ke dalam insinerator, kemudian dari aspek keamanan, menyangkut titik nyalanya, tekanan uap, deteksi logam berat, dan operasional insinerator. Dan yang ketiga, aspek pencegahan pencemaran udara. Menyangkut nanti penanganan debu terbang atau fly ash-nya dan gas toksik maupun uap-uap metal atau uap-uap logam. Jadi ketiganya ini menjadi aspek penting yang nantinya terkait dengan teknis operasional dari satu insinerator. Kemudian yang menjadi parameter utama dalam operasi insinerator, yang pertama adalah temperatur, di mana berkaitan dengan pasokan oksigen melalui udara. Jadi udara yang nantinya dimasukkan ke dalam satu insinerator akan menaikkan suhunya karena adanya proses oksidasi materi organik secara eksotermis. Nantinya temperatur ideal untuk sampah perkotaan tidak kurang dari 800 derajat Celcius. Kemudian parameter yang kedua adalah waktu yang berkaitan dengan lamanya fase gas yang harus terpapar dengan panas. Yang biasanya 2 detik pada fase gas sehingga akan terjadi pembakaran yang sempurna. Kemudian yang ketiga, turbulensi, limbah harus kontak secara sempurna dengan oksigen, yang itu bisa dimaksimalkan dengan mengatur satu insinerator menggunakan kisi-kisi ataupun tungku yang dapat bergerak. Khususnya itu digunakan pada insinerator yang skalanya besar. Karena ketika skala insineratornya besar akan ada potensi
ketersediaan atau konsentrasi oksigen yang kurang, sehingga tidak terjadinya pembakaran yang sempurna. Kemudian bagaimana skema insinerator kapasitas besar untuk sampah kota? Yang pertama ada unit penerimanya, yang dimana perlu untuk menjaga kontinuitas dari suplai sampahnya. Kemudian sistem feeding dan penyuplai agar instalasinya terus bekerja secara kontinu tanpa tenaga manusia. Tungku pembakaran harus bisa mendorong dan membalikkan sampahnya. Suplai udara agar tetap memasok udara sehingga sistem dapat terbakar, di mana pasokan udara dari bawah sebagai suplai utamanya. Udara sekunder perlu juga ditambahkan untuk membakar bagian-bagian gas yang tidak sempurna. Kemudian kebutuhan udara akan tergantung dari jenis limbah yang dimasukkan. Dan pembubuhan air untuk mendinginkan residu ataupun abu dan gas yang akan keluar agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian unit pemisah untuk memisahkan abu dari bahan padat yang lainnya. Yang terakhir ada APC atau Air Pollution Control, di mana terdapat beragam pencemaran yang mungkin akan muncul dari proses insinerasi. Di antaranya ada debu dan partikulat, air asam, gas yang belum sempurna terbakar atau karbon monoksida, gas-gas hasil pembakaran seperti karbon dioksida, NOx, SOx, dioksin ataupun panas. Setiap jenis pencemar nantinya membutuhkan APC-nya atau Air Pollution Control yang secara spesifik. Sehingga memang perlu melakukan karakterisasi terkait polusi udara atau gas-gas buang yang berbahaya yang dapat mencemari untuk nanti diproses di APC-nya. Pada insinerator modular yang pada umumnya banyak kita temukan di Indonesia, bisa kita bilang bahwa masih belum banyak yang dilengkapi dengan unit APC-nya. Minimal unit APC untuk mengurangi partikel-partikel debu yang keluar. Jadi itulah kenapa sudah ada fasilitas insineratornya, tapi terkait bagaimana kontrol polusi udaranya masih belum baik. Kemudian ada penggunaan cerobong atau stak juga, di mana di sini semakin tingginya akan semakin baik. Tapi memang dalam artian tidak adanya potensi pencemaran udara yang dikeluarkan dari cerobong. Tingginya tadi nantinya akan berfungsi terkait pendinginan dan pengenceran. Jadi diharapkan memang dengan adanya pendinginan dan pengenceran dari tinggi dari cerobong tadi, sehingga nanti begitu dia keluar dari cerobongnya bisa lebih aman. Kemudian dinding insinerator harus dibuat tahan panas dan tidak menyalurkan panas keluar. Jadi secara skematisnya unit insinerator skala kota jadi dimulai dari limbah masuk ke penerima, ke pemasok, masuk ke tungku. Ada 2 tungku yang bertahap, yang nantinya masing-masing membutuhkan adanya input bahan bakar juga. Kemudian dari tungku 1 muncul pemisah yang nantinya langsung masuk ke landfill. Kemudian ada lagi tungku yang berikutnya dikumpulkan gasnya, yang nantinya apakah nanti masuk ke air pollution control-nya sebelum masuk ke cerobong, ataupun nanti dari kontrol dari air pollution control-nya sampai langsung masuk ke pengolahan air. Kemudian teragam dari insinerator tergantung dari cara pengoperasiannya, ada yang batch atau continue. Di batch di sini hanya dalam ukuran volume tertentu dimasukkan, kemudian dibiarkan prosesnya sampai dengan selesai pemrosesan. Sedangkan continue, nanti penambahan dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan volume yang tertentu juga. Kemudian berdasarkan tungkunya, ada yang statis atau yang dikatakan juga modular. Biasanya ada di rumah sakit.
Kemudian ada mechanical stoker, ini biasanya untuk sampah perkotaan. Ada fluidized bed, ini untuk limbah yang homogen. Ada rotary clean, limbah industri, dan multiple herd. Kemudian berdasarkan penyuplaian limbahnya, ada yang dikaitkan dengan fasa limbahnya, apakah dalam bentuk padat, gas, sludge, ataupun slurry. Jadi biasanya akan misalnya dari satu sistem pengolahan di industri, ada slurry atau sludge yang dihasilkan, akan ada insinerator yang secara spesifiknya untuk mengolahnya dia. Kemudian yang berikutnya setelah insinerator ada waste to energy, di mana sistem waste to energy di sini membakar sampah kota non B3 untuk menghasilkan listrik dan ataupun uap air. Sekaligus berfungsi untuk mensteril dan mengurangi volume sampah yang nantinya dibebankan ke landfill. Jadi ini bisa dikatakan sebagai satu alternatif sumber energi terbarukan. Kemudian beberapa prinsip dasar dari WTE itu sendiri. Yang pertama, bahan bakar nantinya dibakar menghasilkan panas. Panas yang terbentuk nanti menguapkan air, uap dan tekanan tinggi akan memutar generator turbinnya untuk menghasilkan listrik. Listrik nantinya digunakan untuk berbagai keperluan. Beberapa peralatan kontrol standar untuk WTE sendiri ini berdasarkan Clean Air Act Section 129 terkait pengendalian pencemarannya. Yang pertama bisa menggunakan baghouse. Jadi baghouse itu semacam kain filter yang nantinya digunakan seperti vacuum cleaner raksasa yang berfungsi untuk membersihkan udara dari partikulat-partikulat ataupun logam berat yang terbawa berserta udara tadi. Kemudian bisa juga menggunakan scrubber. Jadi scrubber di sini nanti udara yang nantinya kita alirkan pada suatu kolom yang disemprotkan dengan apakah itu bubur kapur ataupun air ke dalam udara tadi dalam bentuk uap panas. Yang fungsinya bisa menetralkan gas asam dan menangkap merkuri di udara yang dalam bentuk uap panas tadi. Kemudian ada selective non-catalytic reduction untuk mengkonversi NOx, penyebab kabut asap, menjadi nitrogen dengan menyemprotkan amonia ataupun urea ke dalam tungku panas. Kemudian sistem carbon injection menyemprotkan karbon aktif ke dalam exhaust gas untuk menjerap logam berat dan sekaligus mengontrol emisi organik lain seperti dioksin. Selanjutnya penggunaan kembali abu. Yang selanjutnya, setelah WTE tadi ada pirolisa dan gasifikasi. Pirolisa ataupun pirolisis dan gasifikasi yaitu proses destruksi menggunakan panas. Di mana kalau yang sebelumnya kita menambahkan atau membutuhkan adanya oksigen, pada proses ini pirolisis ataupun gasifikasi kita tanpa menggunakan oksigen ataupun sedikit oksigen yang nantinya dimanfaatkan. Di mana pada dasarnya pirolisis dan gasifikasi mengkonversi biomasa padat nanti menjadi gas, cair ataupun padat. Jadi biasanya cair itu dalam bentuk hidrochar atau yang lain sebagainya. Sedangkan yang padat nanti dalam bentuk arang. Ya arang nanti sebenarnya bisa kita arang maupun char tadi, keduanya bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi atau sebagai sumber bahan bakar sebenarnya. Kemudian untuk pirolisis itu sendiri itu berlangsung tanpa kehadiran oksigen sama sekali, menggunakan sumber energi dari luar untuk menggerakkan reaksi pirolisisnya yang bersifat endotermis. Sedangkan gasifikasi bersifat self-sustaining, menggunakan udara ataupun oksigen yang terbatas
untuk pembakaran sebagian dari biomasanya. Kemudian produk pembakaran materi organik dalam bentuk gas atau uap mengandung nitrogen, metan, CO2 beraneka ragam gas yang tergantung dari karakteristik biomasanya. Kemudian produk dalam bentuk cair mengandung char ataupun oil stream, mengandung asam asetat, aseton, metanol, hidrokarbon kompleks yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Sedangkan arang atau char berupa karbon murni yang disertai materi-materi solid lain dari biomasa asalnya. Jadi tergantung dari biomasa asalnya akan dihasilkan arang yang beragam juga. Proses termal dengan gasifikasi plasma. Plasma itu sendiri adalah gas yang terionisasi dalam udara super panas. Jadi ini setelah lanjutan metode atau teknologi yang lain setelah pirolisis dan gasifikasi tadi. Jadi ini proses termal dengan gasifikasi plasma. Plasma sendiri gas yang terionisasi dalam udara super panas. Jadi dia biasanya plasma itu sendiri berbentuk suatu busur yang nantinya bisa memanaskan udara secara reguler karena dia dalam suhu yang super panas tadi. Udara suhu super panas tadi secara termal mendegradasi material yang berkontak dengan busur tadi. Kemudian terjadi penurunan sensible heat menghasilkan uap bertekanan tinggi yang nantinya diumpankan ke turbin uap untuk menghasilkan energi. Nah, suhu busurnya sendiri 2750 sampai dengan 4400 derajat Celcius. Dan di sini tidak dibutuhkan pemilahan. Jadi di mana pada yang sebelumnya karakteristik dari si sampahnya akan sangat penting dan memang wajib dilakukan pemilahan dan pemotongan untuk memperingan kerja dari si pembakaran tadi. Sedangkan untuk yang di sini tidak butuhkan pemilahan dan pretreatment lagi karena sudah langsung terbakar dia. Kemudian gas yang dihasilkan lebih bersih dibandingkan proses gasifikasi karena memang di sini pembakaran sempurnanya berjalan dengan baik. Kemudian elemen-elemen pencemar udara yang masih tersisa biasanya HCl. Permasalahan utamanya adalah timbulnya tar yang nantinya sulit dikeluarkan dari reaktornya. Kemudian masuk ke pemrosesan akhir. Masih bergabung bersama saya ya? Masih, Pak. Kita Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, kita masuk ke pemrosesan akhir untuk ke landfill. Jadi mungkin ini sekadar mengingatkan terkait penanganan sampah, bagaimana sampah rumah tangga ataupun sampah sejenis rumah tangga kita menanganinya yang pertama dengan pemilahan, baik itu di skala rumah tangga, kawasan dan perkotaan. Di kawasan bisa menggunakan TPS 3R, kawasan kota nanti TPST ataupun TPA. Sedangkan setelah itu kita melakukan pengumpulan, baik itu skala kawasan per kota, melakukan pengangkutan skala kabupaten kota provinsi ataupun lintas kabupaten kota atau lintas provinsi yang nantinya bisa menggunakan SPA. Kemudian setelah pengangkutan ada pengolahan. Pengolahan terdiri dari pemadatan, pengomposan, daur ulang materi ataupun energi masing-masing di tingkat kawasan ataupun perkotaan. Dan yang terakhir adalah pemrosesan akhir di mana akan terdiri dari lahan uruk yang terkendali, kemudian lahan uruk saniter ataupun metode ramah lingkungan. Nah, proses penyediaan TPA itu sendiri terdiri dari yang pertama adanya ketentuan umum, adanya terkait penyediaan TPA, pengoperasian TPA, kemudian penutupan rehabilitasi TPA dan cara pelaksanaan rehabilitasi TPA. Kemudian masing-masingnya akan ada detail terkait bagaimana ketentuan umumnya, kemudian bagaimana cakupan pelaksanaannya, dan lain sebagainya.
Sebentar. Kemudian beberapa ketentuan teknis terkait penyediaan TPA. Yang pertama, pemilihan lokasi sesuai dengan SNI. Jadi ada SNI-nya tentang cara pemilihan lokasi TPA. Perencanaan TPA Sampang Kota sendiri mulai dari rencana pengembangan kota dan daerah sampai dengan TPA di daerah lereng memperhitungkan kemungkinan longsornya. Jadi bisa dilihat saja nanti. Kemudian memenuhi prinsip teknis berwawasan lingkungan, baik itu untuk di kota besar, kecil ataupun yang lebih rendah lagi. Kemudian pengendalian lindi dan vektor penyakit. Terkait sarana dan prasarananya, fasilitas umum, fasilitas perlindungan lingkungan, penunjang sampai dengan fasilitas operasionalnya. Selanjutnya, pemrosesan akhir sampah di TPA itu berupa penyingkiran limbah ke dalam tanah atau land disposal, merupakan cara yang paling sering dijumpai dalam pengelolaan limbah. Caranya apakah dengan pengurukan ataupun penimbunan yang dikenal dengan landfilling. Kemudian baru di 1900-an mulai muncul istilah sanitary landfill, di mana memperhatikan aspek sanitasi lingkungannya. Jadi secara sederhananya sanitary landfill metode pengurugan sampah ke dalam tanah dengan menyebarkan sampah secara lapis per lapis pada suatu lahan yang disiapkan sebelumnya. Kemudian sampah tadi dipadatkan hingga nantinya pada akhir operasi ditutup dengan tanah penutup. Kemudian secara praktisnya, dalam penyelesaian masalah yang biasa kita temukan khususnya di negara kita adalah menggunakan open dumping, yang mana tidak mengikuti tata cara yang sistematis dan tidak memperhatikan dampak lingkungan kesehatan. Nah, di sini bagaimana perkembangan landfill di Indonesia, yang dimana pada awalnya open dumping karena sumber dayanya masih belum sanggup. Kemudian berkembang lagi ada kontrol landfill, sanitary landfill, sampai dengan yang saat ini sustainable landfill. Di mana ini yang masih menjadi pertanyaan, kapan kita bisa benar-benar mengaplikasikan sanitary landfill hingga ke sustainable landfill untuk TPA-TPA yang ada di negara kita. Nah, terkait perkembangan dari landfilling, ada yang landfilling kita mengisi lembah atau cekungan, tidak ada satu cekungan, kemudian kita isi dengan sampahnya, atau kita dengan melakukan pengupasan terlebih dahulu. Jadi kita gali sampai ke kedalaman tertentu, kemudian kita masukkan atau timbun si sampahnya tadi. Beberapa jenis landfill dilihat dari bagaimana sampahnya ditangani sebelum diuruk. Ada beberapa pengaplikasian atau aplikasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, melakukan pemotongan sampah terlebih dahulu, pemadatan sampah dengan baling, jadi dengan alat pemadat. Kemudian landfill tradisional dan landfill kompaksi. Untuk pemotongan sampah itu sendiri dipotong dengan mesin pemotong 50-80 meter. Kemudian dia bisa digunakan untuk pengomposan juga secara in situ. Bisa mengurangi binatang pengerat karena rongganya berkurang karena sudah dipotong. Kemudian bila tidak ada masalah dapat tidak perlu menggunakan tanah penutup dan degradasinya lebih cepat sehingga akan stabil. Pemadatan dan baling biasanya di Amerika Serikat yang sudah biasanya, ini akan memudahkan untuk transportasi, pengurukan ataupun pengaturan selnya karena dia sudah dalam bentuk compact. Jadi baling itu nanti akan dipadatkan menjadi satu kubus misalnya. Kemudian landfill tradisional yang biasanya dikenal di Indonesia sebagai sanitary landfill. Jadi tanah diletakkan lapis berlapis sampai ketinggian 1 sampai 1,5 meter. Penutupan hariannya 10 sampai 30 cm. Kemudian kondisi di setiap lapisannya ada yang bersifat aerob, ada yang bersifat anaerob.
Sehingga nanti memang sudah wajar terkadang menghasilkan juga gas metan. Jadi contoh untuk pembuatan sel-sel sampah, bagaimana sampah yang pertama yang paling bawah yang sudah dipadatkan, ada penutup hariannya, ada penutup lagi antaranya, kemudian ditambahkan lain lagi, ada batasan untuk bagaimana tinggi masing-masing lapis, tinggi antara selnya, tinggi dari lebar dari selnya, sampai nanti ke sistem penutupan di akhirnya. Dan di sini juga harusnya memang di lapisan paling bawah itu ada sistem pelapis dasarnya sebelum sampah tadi diletakkan. Kemudian landfill dengan kompaksi digunakan untuk lahan uruk yang besar dengan penggunaan bulldozer untuk pemadatannya. Para penggunaan bulldozer di sini nantinya membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi. Kemudian di sini beberapa jenis landfill, ada yang pertama berdasarkan kondisi site-nya, ada area, slope, parit ataupun canyon. Ini beberapa contoh bentuknya. Yang slope, untuk metode yang area, dan pit ataupun yang menguruk lembah. Sedangkan di sini berdasarkan ketersediaan oksigen, jadi bisa dilakukan secara anaerob, aerob ataupun semi. Kemudian berdasarkan karakter lahannya kelas 1, 2, dan 3. Jadi ini tergantung dari bagaimana tingkat permeabilitasnya, akan berkaitan dengan bagaimana migrasi dari si licitnya tadi. Kemudian berdasarkan aplikasi tanah dan penanganan lisitnya ada kontrol tipping, sanitary landfill, berkembang lagi menjadi sanitary landfill dengan lisit recirculation, dan sanitary landfill dengan pengolahan lisitnya. Jadi ini secara bertahap terkait penanganan lisit. Kemudian dalam aplikasi landfill, beberapa hal yang perlu ditimbangkan, jadi mulai dari bagaimana topografinya, hidrogeologinya, sampai ke mekanika tanahnya. Langkah engineering terkait dari landfill sendiri, pemilihan site-nya, dilihat dampak negatif yang dapat dikurangi, perancangan rekayasanya, pengoperasiannya, sampai ke pemantauannya. Pada masa operasi sampai dengan nanti pasca operasinya. Pemilihan lokasi ada berdasarkan SNI, tahap regional, penyisihan dan penetapan. Regional ini pemetaan, penyisihan tadi, pemilihan lokasinya berdasarkan kelayakan, kemudian penetapannya. Ada kebijakan instansinya terkait pemilihan lokasinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya cepat dulu agar mungkin bisa kita diskusikan lagi jika ada yang perlu diulang atau ingin ditanyakan. Silakan jika